Halo Sobat Mager, apa kabar? Kali ini saya akan membahas film Netflix yang berjudul Arctic. Bercerita tentang seorang pria paruh baya. Dia mengalami kecelakaan pesawat yang mengakibatkannya terdampar di wilayah kutub dan mengharuskannya bertahan hidup di sana. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menunaikan. Semoga tidak hanya merasakan haus dan lapar, tapi juga mendapatkan pahala penuh berpuasa. Amin. Oke, kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria paruh baya yang sedang menggali es di tengah-tengah dataran salju. Ternyata, dia sedang membuat tulisan SOS sebagai tanda bahwa ada orang yang meminta pertolongan. Tulisan SOS dibuat sangat besar agar bisa terlihat dari atas ketinggian pesawat. Terlihat juga bangkai pesawat di situ, yang kemungkinan bahwa pria paruh baya itu adalah korban pesawat jatuh dan hanya tinggal dia yang selamat. Di badan pesawat tertulis Air Polar Cargo, yang berarti pesawat tersebut adalah pesawat pengangkut barang. Sudah beberapa bulan dia terdampar di dataran salju. Dia bertahan hidup dengan cara memancing ikan pada permukaan es yang telah ia lubangi dan menggunakan peralatan seadanya, lalu menyimpannya sebagai persediaan makanan. Namun sayangnya dia tidak memiliki kompor atau sumber api lainnya untuk memasak, dan terpaksa dia harus memakan ikannya secara mentah. Usaha mencari bantuan tidak hanya membuat kode SOS, namun dia juga mengirim sinyal transmisi menggunakan generator dengan harapan ada pesawat melintas yang dapat menerima sinyal transmisi darinya. Hal itu sudah menjadi rutinitas baginya semenjak ia terdampar. Kita juga bisa melihat sejauh mata memandang, hanya terdapat dataran dan pegunungan bersalju, dan hanya ada dia seorang. Hal itu membuatnya sangat kesepian. Dia ingin segera pulang dan bertemu keluarganya. Sesekali dia membersihkan tumpukan batu. Kemungkinan itu adalah makam rekannya yang telah meninggal. Setelah itu dia pergi mengecek pancingan ikannya. Di sana dia melihat kotak persediaan ikannya telah rusak dan diambil. Dilihat dari jejak kakinya, itu adalah perbuatan beruang kutub. Menyadari beruang kutub mulai mendekat ke tempat tinggalnya, lalu dia dengan cepat berlari ke dalam bangkai pesawat. Dia menyadari kalau beruang kutub bisa datang menyerangnya kapan saja. Karena itu, dia harus lebih waspada lagi. Ternyata benar saja, ketika ia sedang mengirim sinyal transmisi, dari kejauhan dia melihat beruang kutub. Ketika dia mengirim sinyal transmisi, dia mendapatkan sinyal yang menandakan ada pesawat lewat yang menerima sinyal transmisi darinya. Tidak lama kemudian terjadi badai. Ketika pesawat helikopter berniat datang menyelamatkannya, badai itu semakin kencang, yang membuat helikopter itu terhempas. Lalu helikopter itu terjatuh dan meledak. Dia pun segera lari menuju pesawat itu untuk menolongnya. Sayangnya, pilot pesawat itu telah meninggal. Namun, terlihat kopilot pesawat itu masih bernafas dengan luka yang cukup parah di bagian perut. Setelah badai reda, dia mulai mengecek persediaan di helikopter itu. Dan alangkah senangnya karena dia menemukan makanan dan peta dan alat-alat penunjang lainnya. Dia pun langsung memakan makanannya. Setelah itu, dia membawa wanita itu ke bangkai kapal miliknya, lalu membaringkannya di sana. Lalu dia mengecek KTP miliknya. Dari hurufnya, sepertinya dia orang Thailand atau Vietnam. Ya, sejenisnya lah, saya juga kurang tahu. Dan karena wanita itu tidak bisa bahasa Inggris, itu cukup menyulitkannya untuk berkomunikasi. Setelah wanita itu sadar, dia segera memberinya minum. Lalu wanita itu menanyakan tentang keadaan pilot. Setelah diberitahu kalau pilot itu telah meninggal, dia pun langsung pingsan. Pria itu meninggalkan pesan bahwa dia akan pergi sebentar ke helikopter untuk mencari barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Setelah sampai ke sana, dia lalu menguburkan pilot itu sebagai rasa kemanusiaan. Kemudian, dia mulai mengecek barang-barang yang ada di helikopter. Dia sangat senang ketika dia menemukan kompor gas dan juga korek api. Kemudian, dia segera memasukkannya ke dalam tas. Lalu, dia menemukan sebuah foto dan juga alat pengangkut.
Dia sangat senang karena alat itu sangat berguna untuk situasinya saat ini. Setelah itu, dia kembali ke bangkai kapal. Sesampainya di sana, kemudian dia mulai memasak mie dan dicampur dengan ikan. Dia menyuapi wanita itu dan berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendiri." Ternyata pilot dari helikopter yang tewas adalah suami dari wanita itu. Mereka memiliki seorang putri yang masih kecil, yang mungkin sedang menunggu kepulangan mereka. Ketika dia melihat-lihat peta, dia menemukan bahwa stasiun pengawas yang lokasinya sangat jauh dan dia tidak yakin akan sampai ke sana dalam keadaan hidup. Ditambah, dia harus membawa wanita itu bersamanya. Hari itu, dia menjalankan aktivitas rutinnya seperti biasa, dan akhirnya dia berpikir untuk mencoba pergi ke stasiun pengawas itu dengan berjalan kaki. Dia mulai menandai rute yang akan dia lalui. Dia berpikir lebih baik berjuang daripada diam dan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Setelah memantapkan tekad, dia mulai mempersiapkan segala sesuatunya sebagai bekal perjalanan. Setelah semuanya siap, mereka memulai perjalanan menuju stasiun pengawas. Di hari pertama, perjalanan berjalan dengan sangat baik, disertai cuaca yang mendukung. Namun, perjalanan masih sangat jauh. Saat malam, dia menggali es untuk tempat mereka tidur. Dia selalu berkata kepada wanita itu bahwa mereka akan baik-baik saja. Hal itu dia lakukan agar wanita itu memiliki semangat untuk hidup dan tidak berputus asa. Hari berikutnya, dia melanjutkan perjalanan. Terlihat cuaca kurang begitu baik. Di perjalanan, dia menemukan sebuah penanda bahwa pernah ada orang yang terdampar di lokasi itu. Mungkin saja dia sudah meninggal. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan. Di jalan, dia diharuskan melewati tebing yang lumayan curam. Dia merasa tebing itu tidak ada di peta. Dia kemudian naik ke atas tebing untuk melihat-lihat. Dan ternyata memang benar, di atas tebing itu terdapat jalan yang cukup mulus, diapit oleh dua tebing, sehingga membuat perjalanannya jauh lebih mudah, karena tidak akan terkena badai salju. Dia sempat berpikir, andai saja dia tidak membawa wanita itu, pasti perjalanannya akan lebih mudah. Kemudian, dia mencoba membawa wanita itu naik ke atas tebing. Tentu saja itu hal yang mustahil. Agar ia tetap bisa membawa wanita itu, dia memutuskan untuk mengambil jalan memutar. We'll take it right away. Dalam perjalanan, dia menemukan lubang kecil seperti gua. Dan juga karena hari sudah mulai malam, dia memutuskan bermalam di gua itu. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Dia mendengar suara beruang di luar gua. Pria itu mencoba untuk tidak mengeluarkan suara apapun yang bisa menarik perhatian beruang. Namun, wanita itu malah terbatuk. Tentu saja itu menarik perhatian beruang. Beruang itu pun mencoba memaksa masuk ke dalam gua. Dia yang panik mencoba mengusir beruang itu menggunakan flare yang ia dapat dari helikopter beberapa hari lalu. Untungnya, setelah pria itu menyalakan flare, beruang itu pun pergi. Melihat beruang itu pergi, dia mulai bernafas lega. Dia berpikir kalau mereka berdua akan mati dimakan beruang. Besok harinya, dia melanjutkan perjalanan. Perjalanan menjadi sangat sulit karena adanya badai. Ditambah jalur yang mereka lalui adalah jalur terbuka, sehingga tidak ada tebing-tebing yang menghalangi lajunya badai. Ditambah kondisinya yang semakin buruk, semakin menyulitkan perjalanan. Walaupun begitu, dia terus melanjutkan perjalanan. Melihat persediaan makanan yang semakin menipis dan kondisi wanita itu yang semakin memburuk, ditambah infeksi pada luka sobekan di perutnya, dia berpikir wanita itu tidak akan bisa selamat lagi, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan wanita itu dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Dia merasa sangat bersalah karena apa yang terjadi pada wanita itu diakibatkan oleh dia yang meminta pertolongan saat itu. Ketika melanjutkan perjalanan, dia tiba-tiba terperosok dan masuk ke dalam gua dan membuat kakinya terjepit batu besar. Di sini dia sangat frustasi dan membuatnya menangis. Dia mencoba menguatkan tekadnya lagi. Kemudian, dia menarik paksa kakinya hingga sobek dan hampir patah.
Setelah kakinya terlepas, dia mulai keluar dari gua dan kemudian melihat kondisi wanita itu. Ketika dia melihatnya, wanita itu mulai tersadar. Dan untuk pertama kalinya, dia berkata halo. Melihat itu semua, dia merasa menyesal karena sempat meninggalkannya. Setelah itu, dia memulai kembali perjalanannya dengan membawa wanita itu, walau kondisi kakinya yang pincang. Dia merasa perjalanannya semakin sulit dan mustahil untuk bisa sampai ke tujuan. Di perjalanan, dia dihadapkan dengan sebuah tanjakan. Agar bisa sampai ke atas, dia pun membuang barang-barang bawaannya agar mengurangi beban untuk sampai ke atas. Ketika sampai ke atas, alangkah senangnya dia melihat ada sebuah helikopter dan regu penyelamat di sana. Untuk menarik perhatian regu penyelamat, dia pun menyalakan flare satu-satunya yang tersisa. Namun, karena jaraknya yang cukup jauh, regu penyelamat pun tidak bisa melihatnya. Pria itu yang putus asa, dia membakar satu-satunya jaket miliknya dengan harapan regu penyelamat bisa menyadari keberadaannya. Namun, mereka tetap tidak merespon sama sekali. Dan helikopter itu pun terbang menjauh. Sambil menangis, dia berteriak-teriak sambil mengangkat wanita itu, berharap helikopter itu dapat melihat mereka. Namun, helikopter itu semakin menjauh dan tidak terlihat lagi. Walaupun dia merasa tidak ada harapan lagi, dia tetap berkata kepada wanita itu, "Kau tidak sendiri, tidak apa-apa." Hingga akhirnya mereka berdua pingsan sambil berpegangan tangan. Namun, tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh, dan terlihat di belakang mereka ada helikopter regu penyelamat turun, dan film pun selesai sampai di sini. Sangat disayangkan filmnya tamat sampai di sini. Jadi kita tidak bisa melihat kondisi mereka setelah diselamatkan. Apakah mereka berdua berhasil selamat atau justru meninggal di perjalanan? Oke, selesai sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Terima kasih.